你身上的王霸之气就不能收敛一点吗？白痴，一只凶手都没有过来。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita dongeng baru yang berjudul My Journey to Otherworld part ke-8-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Ruyan pun menjadi terkejut dikarenakan Xiaofan sudah siap memperkuat 12 meridian dan 8 meridian khusus. Xiaofan bilang sebenarnya 4 hari lalu ia sudah siap untuk menguatkan meridian. Xiaofan pun mengatakan itu berkat cairan kultivasi yang dijelaskan oleh penetua Chen Xian. 怎么了？和奇经八脉都淬炼完了。哦，不是，我在4天前就淬炼完了。淬炼完了，这速度还……陈贤长老说，多亏了裴。 Mendengar hal itu, Chen Lao pun bergumam bahwa jenius macam apa ini. Hingga pada akhirnya Chen Lao dan Ruyan pun pergi untuk berlatih. Xiaofan yang melihat mereka berdua giat berlatih, ia juga tidak akan malas untuk berlatih. 他们都如此努力，我就更不能怠慢。修炼。柔烟姐和胖爷。 Setelah hal tersebut, beberapa hari kemudian, Petria, keluarga Chen dan lainnya pun bertemu dengan keluarga lainnya, yaitu untuk acara pemburuan besar. Xiaofan pun menjadi terkejut kenapa banyak sekali keluarga di sini. Karena yang Xiaofan tahu hanya persaingan penguasa kota Muyun dan 3 keluarga besar lainnya. Ruyan pun menjelaskan bahwa banyak keluarga yang ikut dikarenakan demi meningkatkan nama baik keluarga sendiri. 不少，但是那些势力中，来参加大狩猎也只是为了提升他们家。 Setelah hal itu, tibalah Petri keluarga Xiang. Diketahui ia bernama Xiang Runzong. Di saat itu, ia pun menyapa Petria keluarga Chen. Ia pun mengatakan ia tak menyangka keluarga Chen bisa mengumpulkan 10 orang untuk pemburuan besar kali ini. Di saat itu, Ruyan pun memberitahu bahwa yang harus diwaspadai adalah 2 orang dari keluarga Xiang, yaitu Xiang Kuan dan juga Xiang Lei. 项家少主项权人需要注意，项家少主项权、项雷。 Kemudian Petria keluarga Chen pun mengatakan nampaknya keluarga Xiang tidak mengalami kemajuan dikarenakan hanya mempunyai 2 orang di tingkat master besar. 今年依旧只有2个，好像去年你们项家年轻一辈只有2，什么进步啊？ Setelah hal itu muncullah kembali Petria keluarga Dong. Diketahui ia bernama Suandong. Ruyan pun bilang bahwa keluarga Dong juga memiliki 2 orang di tingkat master besar, yaitu putri Petriak yang kembar bernama Dong Yiyin dan juga Dong Sansan. 那是董家家主双胎姐妹，董依依和董珊珊。 Ruyan pun menjelaskan walaupun Chen Lu sudah menerobos ke tingkat master besar, namun masih kalah jauh dengan mereka berdua. Ruyan pun memperingati Chen Lu jika bertemu dengan mereka lebih baik menghindar saja. 破到了大武师境，但是跟他们4人相比，是。哼，冬雪好了，老子作为是一点都没进步。 难道你真？ Kemudian Petriak Xiang pun menanyakan hadiah apa yang disiapkan oleh keluarga Chen untuk pemburuan kali ini. Mendengar hal itu, Petriak Chen pun menantang 2 keluarga untuk menjadi juara 1 agar mereka tahu hadiah dari keluarga Chen nanti. 把你们最后几个商铺都搭进去了吧？去，不如拿个第一看看。 Setelah hal tersebut, muncul raja kota Muyun yaitu Shen Lingfeng. Ia bilang siapa yang ingin merebut juara 1 dengannya. Setelah ia tiba, para Petriak pun memberikan hormat pada raja kota. Petriak Xiang pun mengatakan itu hanya candaan keluarga Chen saja yang ingin merebut juara 1. 参见城主。哈哈哈哈！城主夺取第1名？哪有希望夺取第1？家主的玩笑之话罢了。 有意云公。 Namun raja kota bilang semuanya masih memiliki kesempatan untuk juara 1. Saat itu Xiaofan dan lainnya pun melihat Shen Yiyun yang sudah menerobos ke master hebat. 他就是少城主沈依云。而且比董家那对姐妹都要强大上。
果然突破到50了。50？ Xiaofan pun mengatakan dengan adanya Yiyun, maka 3 keluarga besar lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi juara 1. Mendengar hal itu, Chen Lo pun mengatakan keluarga Chen mungkin ada di posisi terendah kali ini. 别说第1了，我们连第2、第3……好强的威慑力，一下子所有人。大丈夫当如是啊。 Kemudian Raja Kota pun menjelaskan aturan dari pemburuan besar kali ini. Asalkan tidak ada yang curang dan juga siapa yang membawa inti hewan terbanyak, maka ialah yang akan menjadi juara 1. Raja Kota pun menyiapkan hadiah, yaitu sebuah jurus tingkat misterius menengah yang ia beri nama Telapak Penghancur Gunung. 谁就是今年大狩猎的第1名？旋即中品武技，崩山掌。 Terlihat panitia acara pun membicarakan bahwa jurus itu sangat hebat dan mungkin sangat berharga. Kemudian Raja Kota dan lainnya pun menyerahkan hadiah tersebut pada panitia di sana. 城主出手真大方。 Setelah hal itu, Patriarch Dong pun menyerahkan hadiahnya, yaitu 2 tokonya. Sementara Patriarch Xiang juga memberikan hadiah yang sama. 还是老规矩，我出2件事。哦，我们项家。 Namun Patriarch Chen bilang keluarga Chen-nya bersedia memberikan kamar kultivasi, yaitu untuk hadiahnya. Mendengar hal tersebut, Patriarch Xiang mengatakan setidaknya butuh ribuan tael untuk membangun kamar kultivasi. Xiang Quan juga berkata keluarga Chen melakukan ini dikarenakan mereka tak ingin kehilangan tokonya. Karena jika menyerahkan tokonya, maka keluarga Chen akan bangkrut. 现在的处境很糟糕吗？看来陈家是真的要没落了。他们陈家生计都成问题了。 Ruyan pun mengatakan jika keluarga Chen menjadi juara terakhir di pemburuan kali ini, maka keluarga lain akan menyerang bisnis keluarga Chen secara diam-diam. Kemudian Xiaofan pun menanyakan bukankah tahun lalu ada 2 orang di kota Muyun yang berhasil masuk ke sekte awan hitam. Ruyan pun menjawab keduanya bukan anggota dari 3 keluarga. Ditambah lagi keluarganya sudah dipindahkan ke kota Dayuan. Namun di saat itu Xiaofan pun menanyakan 1 orang lagi. Mendengar hal itu, Chen Lo pun menjawab 1 orang itu adalah Shen Yiyan. Chen Lo bilang dengan bakat luar biasa dari Yiyan, ia pun diterima di sekte awan hitam oleh penetua di sana. Namun saat itu Yiyan tak mau meninggalkan kota Muyun. 沈一烟，那个祸害不只是因为资质过于出色，才被学不够吧？可他不肯离开暮云城。 Chen Lo juga mendengar rumor bahwa Yiyan bisa mendapatkan jenderal hewan berwarna ungu. Xiaofan pun tidak menyangka dikarenakan gadis kecil seperti Yiyan memiliki bakat seperti ini. Sementara di tempat Raja Kota, Yiyan pun akan pergi untuk mencari Xiaofan. Dikarenakan Yiyan tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut dalam pemburuan kali ini. Tapi saat itu perut Yiyan pun tiba-tiba sakit. 偏要去找大哥。去大狩猎玩才能好。哎呦，我肚子痛死！ Mendengar itu, penjaga Yiyan pun mengatakan agar Yiyan tak berpura-pura sakit. Dikarenakan ayahnya Yiyan melarang Yiyan pergi kemanapun di saat pemburuan besar. Ditambah lagi, penjaga juga mengetahui bahwa setiap pemburuan besar, Yiyan pasti berpura-pura sakit. Dan penjaga pun tidak akan membiarkan Yiyan pergi sesuai perintah dari Raja Kota. Hingga pada akhirnya, Yiyan pun memutuskan untuk pergi secara diam-diam. 会让你出去的，这可是城主大人的命令。那就只能偷偷溜出去啦。 Kembali kepada Raja Kota dan lainnya, Raja Kota pun mengatakan yang bisa memenangkan hadiah ini tergantung dengan kemampuan masing-masing. Kemudian Raja Kota pun mengatakan mari kita lihat siapa yang terbanyak mendapatkan inti hewan, yaitu halusan nanti sebelum gelap. Hingga pada akhirnya para keluarga pun mulai bergerak. Di sisi Patriarch Chen, ia pun menyuruh Xiaofan dan lainnya mulai bergerak. Patriarch juga mengingatkan Xiaofan untuk berhati-hati ketika dalam pemburuan. 切记不要鲁莽行事，
Saat itu, Xiang Kuan pun menawarkan dirinya untuk melindungi Ruyan ketika pemburuan nanti. Namun, Ruyan langsung menolak tawaran tersebut. 我给过你机会。怀好意。这。 Kemudian Ruyan pun bertanya pada Xiaofan, apakah Xiaofan masih mengingat tempat ketika melawan serigala badai waktu itu. Ruyan pun menyuruh Xiaofan untuk bersembunyi di sana. Dan nanti Xiaofan akan dijemput kembali oleh tim. 嘿，其他人去 不要乱跑，等后天我们来找你会合。 Sementara Chen Lu bilang ia dan Ruyan akan berburu hewan mistis tingkat 4. Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun menjadi khawatir. Karena takutnya mereka berdua tak bisa melawannya walaupun sudah ada di tingkat master besar. Tapi Ruyan mengatakan bahwa ia sudah menerobos ke tingkat master hebat. Mendengar hal itu, Xiaofan kira hanya Tuan Muda Raja Kota saja yang mencapai ranah master hebat. 没想到柔烟姐姐你也，祝你。 Setelah hal itu, Ruyan pun menyuruh Xiaofan agar cepat ke tepi sungai untuk bersembunyi. Dan juga jangan sampai dilihat oleh hewan buas ataupun keluarga lain. Setelah hal tersebut, 2 hari pun berlalu. Terlihat Xiaofan pun berkultivasi di tepi sungai sembari ditemani oleh Lanmo. Xiaofan mengatakan kepada Lanmo untuk menahan aura penguasanya di tempat ini, dikarenakan sudah 2 hari binatang buas belum muncul juga. Setelah cukup berkultivasi, akhirnya meridian di kaki Xiaofan sudah siap dikuatkan. 白痴，经脉淬炼完了。 Xiaofan mengatakan menurut Chenlo dan Ruyan, sekarang Xiaofan sudah mencapai master besar. Kemudian Xiaofan pun menggunakan jurus langkah bayangannya untuk membantu Lanmo menangkap ikan di sungai tersebut. "你这懒猫，